Selamat pagi dan shalom. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama memulai pagi hari ini untuk menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah hidup kita hari ini. Karena itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta atas napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih, kami nyatakan juga bahwa kami telah diberikan istirahat tidur semalam lamanya yang cukup, dan itu tentu berguna bagi jiwa dan raga kami. Bapa dalam surga, hari ini kami akan menjalani semua aktivitas kami dengan penuh sukacita dan dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Karena itu, mengawali semua kegiatan kami hari ini, kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu dengan baik. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Ini kami yang datang berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Matius 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Matius 12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian bacaan firman Tuhan, dan kita akan merenungkan dalam satu tema, inilah ibu dan saudara-saudaraku. Inilah ibu dan saudara-saudaraku. Kalau dibawa dalam bahasa Toraja, iari indokku sia siuluku temai. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus hidup di Palestina, hubungan dekat antara saudara-saudara semarga sangat dihargai sebagai manifestasi kasih Allah. Dan menjaga hubungan tersebut dianggap sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah. Sistem kehidupan ini
digunakan untuk melindungi keluarga, mempertahankan identitas, dan menjamin kepemilikan tanah milik keluarga. Ketika sanak saudara Yesus mencarinya, Yesus menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapanya, dialah saudara dan ibunya. Prioritas hidup adalah melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Melayani sesama adalah tugas dari setiap anak-anak Tuhan dan syarat menjadi keluarga Allah. Kita harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak mengalahkan kehendak Tuhan. Solider pada sesama mesti dalam semangat takut akan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman akan saling membantu dan menguatkan menjalani kehidupan. Kita patut memahami hal yang menjadi prioritas dalam hidup ini, yaitu mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan, kita mesti memiliki hubungan yang dekat dengannya. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat telah meneladankan kepada kita bahwa kehendak Bapa lebih utama daripada keinginan sendiri. Mengutamakan firman Tuhan akan membantu kita memahami dan melakukan kehendak Tuhan dan memerdekakan kita. Seperti Maria yang memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya, kita pun perlu hidup dalam kebenarannya untuk mengerti dan melakukan apa kehendak Tuhan bagi kita. Semoga firman Tuhan ini boleh menuntun kita untuk menjalani hidup hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar ini, kami renungkan dalam hidup kami. Bahkan kami boleh pakai, kami boleh menjalani hidup hari ini sebagai suluh pedoman dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan daripada-Mu. Sehingga semakin banyak orang, semakin banyak jiwa yang mau datang kepada-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, kehidupan anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, baik yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, baik yang bekerja di kantor-kantor swasta, baik yang bekerja melalui usaha sendiri. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga apa yang dikerjakan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang mungkin hari ini susah untuk mendapatkan pekerjaan, susah untuk mendapatkan makanan minuman, Tuhan juga memberkati. Bahkan ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami, sehingga kami semua boleh menikmati berkat-berkat daripada-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua limpah kasih daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, jika ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya menolong, memberkati, menjamah perawatan yang dilakukan, baik yang melakukan perawatan di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah sendiri ya Tuhan. Tuhan berkati, baik itu makanan minuman yang dikonsumsi, perawatan dilakukan, sehingga semuanya itu boleh memberikan berkat kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami semua yang saat ini menjalani tugas pendidikan mereka masing-masing, baik itu menengah, perguruan tinggi. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh menjalani hidup ini dengan baik. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kami boleh dituntun, kami boleh diarahkan untuk lebih baik ya Tuhan. Bahkan negara ini boleh aman, tentram, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan shalom.